Halo, jumpa lagi dengan saya Eko Supriyanto di Eko Supriyanto Channel. Di kesempatan ini kita akan membahas salah satu alat instrumentasi laboratorium yang namanya itu osiloskop. Jadi kalau pemirsa yang belum kenal osiloskop itu secara sederhananya adalah suatu alat atau instrumentasi untuk melihat sinyal. Jadi bagaimana sinyal sinus, bagaimana sinyal kotak, bagaimana sinyal segitiga atau gergaji, dan lain sebagainya, itu bisa kita amati dengan yang namanya alat osiloskop. Nah, bagaimana alatnya, bagaimana cara membaca nanti, yuk kita ikuti terus video ini, jangan di skip-skip ya, biar nggak ketinggalan informasi dari video ini. Dan kita pada saat ini masih tetap di Laboratorium Dasar Telekomunikasi PENS. Yang mungkin teman-teman mau daftar di PENS, silakan untuk bisa belajar lebih jauh tentang dasar telekomunikasi. Yuk kita ikuti. Oke teman-teman, sekarang kita sedang di depan sebuah instrumentasi osiloskop. Ini sudah ada gambar sinyal, biar kelihatan kalau osiloskopnya sudah menyala ya. Dan osiloskop yang kita pakai di sini adalah ini. Jadi ini merek dan tipenya GW Instek, atau kalau biasa sebut GW Instek gitu ya. Kemudian kode alatnya atau seri alatnya adalah GDS 1052U. Nah, di sini ini ada keterangan lain. Coba kita zoom ya. Nah, di situ bisa dibaca digital storage oscilloscope. Maksudnya apa? Maksudnya oscilloscope ini bisa untuk menyimpan atau menghentikan data yang dia baca atau gambar yang dia baca, sehingga kita lebih mudah untuk menganalisa apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian di bawahnya itu ada 50 MHz. Itu maksudnya osiloskop ini bisa bekerja dengan maksimal di rentang frekuensi 50 MHz ke bawah. Jadi untuk frekuensi radio yang sangat tinggi, kemungkinan osiloskop ini sulit untuk bekerja atau kinerjanya menjadi turun. Jadi sebaiknya osiloskop ini dipakai di frekuensi di bawah 50 MHz. Itu keterangan sederhananya dari sebelah nama dari osiloskop ini. Dan ini osiloskop yang ada di depan kita ini adalah hanya salah satu contoh dari banyak tipe osiloskop. Jadi ada yang analog, ada yang digital, ada yang semi digital. Jadi campuran hybrid itu analog dan digital. Ada yang pakai software. Dan kita saat ini memakai osiloskop yang digital storage. Kemudian kita kenalan dengan beberapa tombolnya sebelum kita pakai. Jadi di sini ada tombol power untuk on off-nya osiloskop. Oh ya, untuk teman-teman pemirsa yang mungkin osiloskopnya beda tipe atau beda merek, kemungkinan besar apa yang saya jelaskan di video ini sama, sehingga tinggal menyesuaikan saja tempat menu atau bahasa dari osiloskop tersebut. Yang dipakai teman-teman mungkin beda ya, atau yang mungkin analog nanti pakai tabung, bukan pakai layar seperti layar display gini, tapi pakai layar tabung kayak televisi yang model lama. Kadang-kadang kayak gitu. Kita lanjutkan ya. Kemudian osiloskop ini mempunyai layar. Nah, seperti gini. Nah, osiloskop ini mempunyai layar, dan layar osiloskop itu mempunyai banyak kotak. Kotak biasanya disebut divisi. Div itu ya, singkatannya DIV, div atau divisi. Layar osiloskop ini dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak atau 10 divisi. Kemudian kita hitung dari atas ke bawah. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Jadi kiri kanan ini ada 10 kotak atau 10 divisi. Kemudian atas bawah ini ada 8 kotak atau 8 divisi. Kemudian coba teman-teman cermati di tengah sini. Ini saya geser dulu. Nah, di tengah sini, tengah-tengah layar, atau biasanya disebut salib sumbu itu ya, itu divisinya dibagi-bagi lagi. Ada titik-titiknya, baik yang kiri ke kanan maupun atas ke bawah. Nah, titik-titik ini menandakan bahwa satu kotak atau satu divisi ini dibagi menjadi 5 bagian. Jadi ini ada garis 1, 2, 3, 4, 5. Atas bawah juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu divisi ini dibagi menjadi divisi terkecil lagi atau dibagi menjadi 5 bagian. Sehingga kalau teman-teman nanti menghitung tidak sampai satu kotak misalnya sinyalnya, maka bisa kita hitung berapa kotak, misalnya 0,6, 0,8, atau 0,4 dan sebagainya. Nanti bisa lebih teliti menghitungnya. Itu fungsi dari divisi tadi. Kemudian kita lanjutkan ke terminal di osiloskop. Jadi osiloskop nanti inputnya itu adalah 2 untuk osiloskop ini, dan umumnya memang 2. Jadi channel 1 sama channel 2. Channel 1 nanti cara pengaturannya, tombol pengaturannya di sini. Warnanya nanti ada kuning untuk di osiloskop ini ya. Kemudian channel 2, tombol-tombol pengaturannya di sebelah sini. Dan nanti warna di layarnya adalah warna biru. Kemudian yang perlu kita cermati lagi di sini ada bagian untuk kalibrasi osiloskop. Jadi kalau kita ingin men-set osiloskop ini biar pas, maka dari tombol ini kita masukkan misalnya ke channel 1, maka nanti di layar akan muncul sinyal kotak sebesar 2 volt peak to peak. Gitu. Jadi bagaimana macam-macam tegangan bisa nanti kita bahas di video yang lain ya. Kita sekarang konsen di osiloskop saja. Jadi ini ada 2 volt peak to peak kotak, maksudnya adalah waktu kita kalibrasi osiloskop ini, maka sinyalnya harus yang tampak di layar 2 volt peak to peak dan sinyalnya harus kotak. Bagaimana kalau kurang atau sinyalnya cacat, tidak kotak? Maka osiloskop tersebut harus dikalibrasi ulang atau perlu perawatan dan perbaikan, kayak gitu. Oke, sekarang kita amati di layar kembali. Nah, nanti kita fokus di channel 1 ya. Nah, di sini ini ada warna kuning. Kemudian kalau channel 2 kita tekan, tombol channel 2 tadi, maka ada 2 sinyal. Yang atas ini saya geser ya. Nah, ini adalah sinyal channel 2, warnanya biru. Mungkin di video kurang begitu tampak ya. Jadi warnanya ada 2, merah, biru dan kuning. Nah, mungkin kayak gini. Nah, ini. Yang biru ini channel 2, sedangkan yang kuning channel 1. Di sini tampak ada tulisan channel 2. Berarti yang terbaca di sini nanti adalah channel 2. Sekarang channel 2 kita matikan ya. Channel 2 kita matikan. Kita fokus ke channel 1. Kalau kita mulai memakai osiloskop, pertama adalah kopling. Kopling di sini adalah
Apa yang perlu dibaca oleh osiloskop? Ada 3, kopling kalau gini berarti gambar sinus berarti koplingnya kopling AC. Kemudian kalau kita tekan gambar kayak ground berarti itu tidak ada sinyal, dan ini bisa kita pergunakan untuk men-set sinyal biar pas di tengah sumbu atau di tengah layar dengan cara mengatur tombol atas bawah di channel 1 ini. Jadi ini bisa kita atur biar pas di nolnya, di nol salib sumbu. Dengan melihat bahwa kalau kita geser tadi di layar ada position, nah ini bisa kita atur biar pas 0. Kemudian kalau kopling DC, ini gambarnya logo DC, maka osiloskop ini bisa kita pakai untuk melihat sinyal AC, sinyal DC, serta sinyal AC plus DC. Jadi perlu diingat, kalau koplingnya DC, bisa kita pergunakan untuk melihat sinyal AC, sinyal DC, dan sinyal AC plus DC. Tapi kalau koplingnya AC, maka cuma bisa melihat sumber sinyal AC saja atau bolak-balik. Sinyal AC misalnya sinyal sinus, nanti kita praktekkan. Kemudian ada tombol di osiloskop yang perlu kita bahas. Coba kita terangkan lagi. Nah, ada 2 tombol, volt per diff dan time per diff. Volt per diff ini kalau kita putar-putar akan mengubah nilai dari tegangan yang dibaca oleh osiloskop itu. Nah, misalnya ini ya, ini kita putar, maka nilai di sini yang warna kuning ya, karena kita pakai channel 1 dan ininya juga kuning, maka yang kita baca juga yang kuning. Mungkin di layar tidak tampak ya itu. Jadi di sini ada kata-kata 200 mV. Kita gelapkan. Nah, ini ada 200 mV. Berarti satu kotak, satu divisi ini besarnya 200 mV. Kalau 2 berarti 400, kalau 3 berarti 600, dan seterusnya. Ini bisa kita rubah. Nah, bisa 100, bisa 50, ya bisa kita rubah-rubah nilainya. Sampai maksimal dan minimal dari alat osiloskop ini. Nah, kapan kita pakai ini? Kita pakai kalau kita ingin membaca nilai tegangan dari sinyal yang kita amati dengan osiloskop. Berapa nilainya? Terserah. Yang penting kita bisa baca di layar dengan enak, gitu aja. Langsung bisa kita hitung berapa tegangannya. Sedangkan yang kedua itu tombol time per diff. Kalau volt per diff tadi itu atas bawah ya, karena atas bawah ini merepresentasikan nilai tegangan, kalau kiri kanan itu merepresentasikan nilai waktu atau detik. Nah, ini time per diff, berarti satu divisi itu berapa nilainya. Nah, di sini bisa kita amati di layar. Kalau ini kita rubah-rubah, ini time per diff-nya 250 mikrosecond. Bisa kita rubah-rubah. Nah, bisa 50 mikrosecond atau bisa kita naikkan menjadi misalnya ini 1 milisecond. Nah, kapan kita pakai itu? Ya, kalau kita ingin menghitung berapa waktu dari tiap gelombang atau frekuensi, atau kita mau menghitung periode dari gelombang atau frekuensi gelombang, maka kita pakai time per diff ini. Kalau kita ingin mengukur berapa besar atau nilai tegangannya, kita pakai volt per diff. Tuh, udah dikopling ya. Coba kita kembali ke layar. Nah, invert
Invert ini berarti untuk membalik. Kita matikan, ini bisa kita tekan ya, on atau off. Nah, kita off-kan saja invert. Biar sinyal yang kita amati adalah asli, bukan kebalik. Kemudian BW limit itu berarti bandwidth limit. Kita matikan tanpa kita batasi bandwidthnya. Kemudian probe. Nah, ini banyak yang keliru. Probe ini adalah kabel yang kita pakai untuk melihat sinyal di osiloskop. Kalau probe kita pakai probe osiloskop yang asli, itu bisa setel, bisa redamannya kali 1 ini berarti redamannya, berarti tidak ada redaman, atau kali 10 atau kali 100. Nah, kalau kita pakai kabel BNC atau kabel biasa, itu probe-nya harus kita kali 1. Karena kalau kita melihat sinyal dengan probe yang biasa, kemudian kita keliru menjadi kali 10, maka sinyal yang kita hitung nanti keliru perhitungannya. Karena apa? Karena nilai dari probe ini adalah apa yang tampil di osiloskop itu dikalikan 10. Misalnya gini, kita lihat sinyal 1 volt. Setelan probe ini di alat keliru kali 10, maka yang kita baca akhirnya menjadi 10 volt. Padahal kita memakai sinyal hanya 1 volt. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi probe-nya kalau pakai kabel biasa adalah kali 1. Tuh, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita masukkan sebuah sinyal dari function generator. Nah, ini function generator. Function generator itu pembangkit sinyal ya. Instrumen pembangkit sinyal. Nah, ini kita pakai juga dari Rigol. Tuh. Nanti bagaimana cara pemakaian function generator kita bahas di video yang lain. Kemudian kita hubungkan outputnya ini dengan kabel di channel 1 osiloskop. Nah, seperti gini gambarnya, pengkabelannya ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Kita tidak bisa melihat sinyal. Karena apa? Karena sinyalnya sangat tinggi, ini sangat tinggi, sehingga gampangnya menembus layar gini. Padahal ini sinyal sinus yang kita lihat. Nah, di sinilah fungsi dari tombol volt per diff. Kita atur biar sinyalnya bisa kita lihat. Sampai kapan? Ya seenak kita. Kalau kita salah putar ya sinyalnya tambah besar. Kalau kita balik, nah ini muncul sinyal sinus. Kemudian bisa kita ukur berapa tegangannya. Misalnya ini terlalu besar atau terlalu tinggi, ya kita kecilkan. Nah, di sini kita pakai probe ya, ingat kali 1, jangan sampai keliru. Nah, kita gelapkan. Kemudian tinggi sinyal ini berapa? Tinggi sinyal ini 1, 2 divisi. Jadi tinggi sinyalnya adalah 2 divisi. Kemudian kita lihat nilai volt per diff-nya. Di mana? Di layar ini. Karena kita ingat ya, pakai channel 1 berarti ini warnanya kuning semua, kita baca yang kuning. Di sini muncul 500 mV. Berarti tinggi tegangan, besar tegangan yang kita ukur di layar ini adalah 500 mV kali tingginya. Kalau 2 berarti 500 mV kali 2 berarti 1000 mV. 1000 mV berarti sama dengan 1 volt, nanti disebut peak to peak karena ini dari puncak ke puncak. Jadi kita hitung ini puncak ke puncak berarti hitungannya 1000 mV peak to peak atau 1 volt peak to peak. Itu bisa dipahami ya. Kemudian sekarang kita hitung berapa frekuensinya. Frekuensi berarti berapa waktu yang diperlukan untuk menjadi satu gelombang penuh.
Ini kan sinus. Nah, dari sini seret sampai sini, atau dari sini sampai sini, atau dari puncak sini sampai puncak sini, atau dari lembah sini sampai lembah sini, terserah. Nah, karena kita pakai jus ya enaknya ya sinus gini aja, seret gitu. Satu puncak, satu lembah. Naik itu biasanya disebut puncak, kalau turun disebut lembah. Nah, ini satu gelombang penuh ini berapa divisi, berapa kotak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Kemudian kita lihat berapa nilai time per div-nya di sini. Time per div-nya adalah 250 mikrosecond. Mikro berarti dikali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang 250 dikali 4, 1, 2, 3, 4 divisi, berarti berapa? 1000. Berarti nilai dari periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Kalau frekuensi itu berapa banyak gelombang dalam satu detik. Nah, ini kita lihat periodenya adalah 250 mikrosecond kali 4. Berarti 1000 mikrosecond atau 1000 mikrodetik. Atau periodenya adalah kalau kita ganti nilai 1000-nya menjadi 1 berarti 1 mili detik, yaitu dari 1000 mikrodetik dijadikan 1 mili detik. Itu nanti bisa teman-teman pelajari di kesempatan yang lain ya, mili, kemudian mikro, kemudian mega, kilo. Nah, itu nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Berarti ini periodenya, biasanya disebut T besar, itu adalah 1000 mili detik atau maaf 1 mili detik. Itu periode. Sedangkan nilai frekuensi adalah 1 per T atau seperti, atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Kalau periodenya tadi itu 1 mili detik, maka frekuensinya ya tinggal balik. 1 per 1 kali 10 pangkat min 3 detik. Berarti sama dengan 1000 Hz. Kalau kita balik. Jadi frekuensinya di sini adalah 1000 Hz. Atau biasa disebut 1 kHz. Nah, di sini berarti teman-teman sudah bisa, gampangnya sudah bisa untuk membaca sinyal yang ada di osiloskop. Jadi ini tegangannya tadi 500 kali 2 kotak, 1 volt peak to peak, kemudian frekuensinya kita hitung dari periode tadi 250 mikrodetik kali 4, 1000 mikrodetik atau 1 mili detik, itu periodenya, sehingga frekuensinya dibalik seperti menjadi 1 kHz atau 1000 Hz. Oke, untuk sementara mungkin ini yang kita bahas, bagaimana cara membaca tegangan dan frekuensi di osiloskop. Mungkin nanti video-video berikutnya kita lebih dalam mengupas masalah osiloskop. Kemudian kita cocokkan apa yang kita hitung tadi dengan function generator atau pembangkit gelombang. Nah, kita baca di situ. Nah, ini frekuensinya adalah 1 kHz, amplitudenya 1 volt peak to peak. Berarti apa yang kita hitung tadi sudah cocok dengan apa yang ada di function generator. Oke, teman-teman, bagaimana bisa ya untuk memakai osiloskop untuk menghitung berapa tegangan yang masuk di osiloskop dan berapa frekuensi dari sinyal yang kita masukkan ke dalam alat osiloskop tadi. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan dan bisa menambah manfaat bagi pemirsa dan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Eko Supriyanto ini untuk kita bisa lanjutkan
bikin konten-konten yang mengedukasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.